doesn't go with us. Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love. Imamat 6 ayat 8 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam." Ayat-ayat tersebut menceritakan peraturan yang dibuat Tuhan untuk Harun dan anak-anaknya yang saat itu ditunjuk langsung oleh Tuhan menjadi imam besar serta imam-imam dalam bait Allah. Meski demikian, ayat-ayat tersebut juga melambangkan kuasa Tuhan yang dilambangkan dengan Roh Kudus. Dalam video ini, kita akan membahas 4 alasan mengapa kuasa Tuhan dilambangkan dengan api. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini hingga selesai. Sifat api yang pertama ialah menghangatkan lingkungan di mana api tersebut berada. Dan Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 11, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Hal tersebut berarti ketika kuasa Tuhan ada di dalam diri kita, kita akan dapat melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Sifat api yang kedua ialah menerangi lingkungan di mana api tersebut berada. Dan firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Hal tersebut berarti ketika kuasa Tuhan ada di dalam diri kita, kita akan dapat menjadi terang dunia, dan setiap orang yang melihat kita sebagai anak-anak Tuhan akan memuliakan Bapa di sorga karena melihat perbuatan-perbuatan baik yang selama ini kita lakukan. Sifat api yang ketiga ialah memurnikan emas. Dan Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13. "Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu." Para penonton video ini perlu memahami bahwa cara tradisional seorang tukang emas untuk mengetahui kemurnian sebuah emas ialah dengan meletakkan wajahnya di depan emas tersebut. Jika wajahnya sama dengan wajah yang terlihat dalam emas tersebut, hal tersebut berarti emas tersebut sudah menjadi emas murni. Ayat tersebut juga menggambarkan bahwa ketika kuasa Tuhan
ada di dalam diri kita, kita akan dimurnikan seperti seorang tukang emas memurnikan sebuah emas. Dan ketika kita sudah dimurnikan, kita akan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Sifat api yang keempat atau yang terakhir melambangkan proklamasi kemenangan dalam peperangan. Dan para penonton video ini harus memahami bahwa pada zaman dahulu, ketika sebuah kota berhasil direbut, kota tersebut akan dibakar dan api yang membumbung tinggi menandakan bahwa kota tersebut telah berhasil direbut. Rasul Paulus berkata dalam Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Hal tersebut berarti bahwa ketika kuasa Tuhan ada di dalam kita, Yesus Kristus sedang memproklamasikan bahwa Dia telah merebut kita dari kuasa iblis. Kita telah membahas 4 alasan mengapa kuasa Tuhan dilambangkan dengan api. Dan dalam video berikutnya, kita akan membahas 4 api yang harus terus menyala dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya Roh Kudus akan terus bekerja melalui seluruh kebenaran firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan. Bapa, pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa buat setiap penonton video ini yang saat ini sedang kehilangan semangat untuk melayani-Mu. Dalam nama Yesus Kristus pada saat ini biarlah api-Mu Roh Kudus turun ke atas mereka sehingga mereka dapat kembali melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Bapa, pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu juga mau berdoa buat setiap penonton video ini yang mungkin sedang mengalami masalah yang tidak hamba-Mu ketahui. Bapa, pada saat ini di dalam Yesus Kristus biarlah Engkau buka jalan, Engkau bekerja dalam segala hal yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka semua yang mengasihi Engkau, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Bapa, pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu juga mau berdoa buat setiap penonton video ini yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Hamba-Mu percaya firman-Mu berkata bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan. Yesus, pada saat ini di dalam nama-Mu saja hamba-Mu percaya kuasa darah-Mu telah menyembuhkan mereka semua dan kuasa bilur-Mu telah memperbarui kesehatan mereka. Bapa, pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus pada saat ini hamba-Mu juga berdoa buat setiap penonton video ini yang saat ini bisnisnya sedang mengalami masalah besar ataupun bahkan mengalami kebangkrutan. Bapa, pada saat ini dalam Yesus Kristus biarlah Engkau bekerja dalam kebangkrutan mereka, dalam setiap masalah yang terjadi dalam bisnis mereka, agar nama-Mu saja dipermuliakan dan mereka melihat kasih, kuasa dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Bapa, pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu menyerahkan seluruh penonton video ini ke dalam hadirat-Mu dan ke dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus setiap yang percaya katakan amin. Harus membawa beri